Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewayu Putriasna Dewi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menganalisis proses komunikasi data dalam jaringan. Bagaimana cara kerjanya? Komputer melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan data yang diolahnya. Data adalah sebuah informasi, sedangkan program berfungsi untuk mengolah data yang tersimpan di dalam RAM dan hard disk pada komputer menjadi sesuatu yang diinginkan dan dimengerti manusia. American Standard Code for Information Interchange atau ASCII merupakan kode yang dipakai pada komputer. Kedua, komunikasi pada jaringan telepon. Jaringan telepon kabel. Telepon kabel menggunakan sistem wireline, sehingga membutuhkan kabel supaya dapat berfungsi. Bagaimana cara kerja telepon kabel? Yang pertama adalah suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut dengan mikrofon. Yang kedua, mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. Yang ketiga, sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Yang keempat, dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan kepada penerima. Setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Yang B, jaringan telepon seluler. Telepon seluler menggunakan sistem wireless. Pengirim dan penerima harus tetap tercakup BTS atau Base Transceiver Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Cara kerjanya yaitu, yang pertama adalah suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Yang kedua, mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik, kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Setelah itu, sinyal tersebut diterima oleh BTS, dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Lalu dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan kepada si penerima. Dan yang terakhir, setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Ketiga, perangkat jaringan komputer. Terdiri dari modem atau modulator demodulator. Yang kedua, kabel jaringan. Ketiga, network interface card atau NIC. Yang keempat, konektor. Kelima, hub, switch, repeater, bridge, dan router. Perangkat jaringan telepon terdiri dari BTS atau Base Transceiver Station. Yang kedua, BSC atau Base Station Controller. Yang ketiga, MSC atau Mobile Switching Center. Dan yang terakhir adalah SMSC atau Short Message Service Center. Keempat, langkah-langkah komunikasi data. Komunikator memiliki gagasan atau pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada komunikan. Yang kedua, komunikator membuat atau menyusun sandi-sandi atau encoding untuk menyampaikan maksud, baik dalam bentuk kata-kata atau lambang. Yang ketiga, perkataan dan lambang-lambang tersebut disalurkan melalui media. Dan yang terakhir, komunikan menguraikan atau mentafsirkan pesan yang dikirimkan oleh komunikator sehingga mempunyai makna atau arti. Lalu komunikan memberi tanggapan atau feedback komunikator, sehingga komunikator dapat menganalisis apakah pesan yang dimaksudnya, karena dalam proses komunikasi dapat saja terjadi hambatan-hambatan. Sekian presentasi dari saya.
Saya tutup dengan Pramosanti.